Hai semuanya, setiap orang tentu ingin merasa berarti, merasa diakui, dan tidak sekadar lewat begitu saja dalam kehidupan orang lain. Ada rasa ingin menjadi bagian yang penting, bukan hanya figuran di panggung hidup. Namun, kenyataan seringkali menunjukkan bahwa manusia bisa dengan mudah digantikan. Hari ini kamu mungkin dibutuhkan di tempat kerja, tapi besok orang lain bisa saja datang dengan kemampuan yang lebih segar, lebih cepat, atau lebih murah. Di lingkungan sosial pun sama. Teman bisa datang dan pergi, hubungan bisa berubah seiring waktu. Itulah sebabnya penting untuk memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seseorang yang tidak mudah digantikan. Bukan dalam arti kita sempurna, melainkan karena ada nilai yang hanya kita yang bisa berikan. Menjadi seseorang yang tak tergantikan bukan berarti kamu harus punya semua kemampuan, menjadi paling hebat di antara semua orang, atau tampil seperti Superman yang bisa melakukan segalanya. Tidak, yang dimaksud di sini lebih pada bagaimana dirimu memiliki keunikan, kontribusi, dan cara yang membuat orang lain merasa bahwa kehadiranmu benar-benar penting. Misalnya ada orang yang mungkin tidak terlalu menonjol di bidang pekerjaan, tapi dia punya cara mendengarkan yang tulus, sehingga semua orang merasa nyaman bercerita dengannya. Itu adalah bentuk yang tidak bisa digantikan, karena tidak semua orang bisa memberikan rasa aman seperti itu. Seringkali orang salah kaprah, mengira bahwa untuk menjadi istimewa harus punya prestasi besar, harus kaya raya, harus terkenal, atau harus selalu berada di depan. Padahal justru yang membuat seseorang tidak bisa digantikan adalah hal-hal yang sifatnya personal, unik, dan tulus. Hal yang mungkin sederhana tapi konsisten. Bayangkan saja, berapa banyak orang yang bisa jadi teman kerja, tapi sangat sedikit yang benar-benar peduli saat kamu sedang jatuh. Berapa banyak orang yang bisa jadi pasangan hidup, tapi sangat jarang yang bisa benar-benar memahami luka, kelemahan, dan tetap bertahan mendampingi. Jadi, nilai ketidakgantian itu lahir bukan dari seberapa tinggi pencapaianmu dibanding orang lain, tapi dari kualitas dirimu yang menghadirkan sesuatu yang autentik. Kalau kita mau jujur, hidup ini sebenarnya penuh dengan persaingan. Mulai dari sekolah, pekerjaan, bahkan di lingkaran pertemanan pun ada semacam kompetisi tak terlihat. Setiap orang ingin menjadi yang terbaik, yang paling diingat, yang paling diakui. Namun semakin kita mengejar pengakuan dengan cara membandingkan diri, semakin kita merasa rapuh. Karena akan selalu ada orang lain yang lebih pintar, lebih menarik, lebih sukses, atau lebih kaya. Kalau kita hanya mendasarkan diri pada hal-hal itu, maka kita akan mudah sekali merasa tersisihkan. Maka kuncinya adalah menemukan sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa ditiru begitu saja, yang lahir dari kombinasi pengalaman hidupmu, caramu melihat dunia, dan ketulusanmu dalam berhubungan dengan orang lain. Tidak ada orang yang benar-benar sama. Setiap manusia punya jejak, punya cerita, punya luka, dan punya cara menghadapi hidup yang berbeda. Itulah yang membuat kita bisa menciptakan nilai yang unik. Contohnya, seorang guru mungkin bisa saja digantikan oleh guru lain untuk mengajar mata pelajaran yang sama. Tapi cara dia membimbing, gaya dia menyampaikan pelajaran, bahkan kesabaran dia menghadapi murid yang sulit, itu tidak bisa ditiru begitu saja. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan seseorang tak tergantikan. Begitu juga dalam keluarga, seorang anak mungkin merasa biasa saja, tapi bagi orang tua, keberadaannya adalah hadiah yang tak bisa digantikan siapapun. Jadi kadang kita hanya perlu menyadari bahwa menjadi tidak tergantikan bukan berarti besar di mata semua orang, tapi bermakna di hati orang-orang yang penting. Untuk menjadi seseorang yang tak bisa digantikan, kita juga perlu belajar menghadirkan diri secara penuh di setiap kesempatan. Kehadiran yang setengah hati seringkali tidak meninggalkan jejak. Misalnya kita ada di sebuah percakapan, tapi pikiran kita melayang kemana-mana, sibuk dengan ponsel, tidak benar-benar mendengar. Maka orang lain tidak akan merasa dihargai. Sebaliknya, kalau kita benar-benar hadir, menatap lawan bicara, mendengarkan, memberi respon yang tulus, itu bisa meninggalkan kesan mendalam. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele, padahal justru itulah yang membuat orang merasa dirimu berbeda. Selain itu, menjadi tidak tergantikan juga erat kaitannya dengan kemampuan memberikan nilai tambah. Jangan hanya hadir sebagai pengikut arus, tapi cobalah selalu mencari cara memberi manfaat.
Di tempat kerja, jangan hanya menyelesaikan tugas, tapi pikirkan bagaimana kamu bisa memudahkan pekerjaan tim, bagaimana kamu bisa menenangkan situasi saat ada masalah, atau bagaimana kamu bisa memberi ide yang kreatif. Di lingkungan sosial, jangan hanya ikut-ikutan, tapi cobalah menjadi orang yang bisa membuat suasana lebih hidup, yang bisa diandalkan saat ada masalah, yang tidak lari ketika orang lain butuh. Dengan begitu orang akan merasa bahwa kamu bukan sekadar hadir, tapi benar-benar penting. Kita semua pernah merasakan kehilangan seseorang yang tak tergantikan. Bisa jadi seorang sahabat, seorang guru, seorang anggota keluarga, atau bahkan seorang rekan kerja. Ketika mereka pergi, kita sadar bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang unik, yang tidak bisa digantikan orang lain. Dari sana kita bisa belajar bahwa untuk mencapai titik itu bukan soal berusaha terlihat sempurna, tapi soal menghadirkan sesuatu yang tulus, nyata, dan konsisten. Jadi kalau kamu bertanya, bagaimana cara menjadi seseorang yang tak bisa digantikan? Jawabannya sederhana tapi dalam. Jadilah dirimu yang paling tulus. Tunjukkan kepedulianmu, berikan waktu dengan sepenuh hati, jadilah orang yang bisa dipercaya, dan jangan takut menjadi berbeda. Dunia tidak butuh banyak orang yang sama persis. Dunia butuh kamu dengan keunikanmu. Seringkali orang tidak sadar bahwa hal-hal kecil yang mereka lakukan justru meninggalkan bekas yang kuat. Sebuah senyum tulus ketika orang lain sedang lelah, sebuah ucapan yang menenangkan di tengah tekanan, atau sekedar kesediaan untuk hadir di saat yang sulit. Semua itu terlihat sepele, tapi dampaknya sangat dalam. Orang akan mengingatmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu ada ketika mereka membutuhkannya. Itulah salah satu cara paling sederhana untuk menjadi seseorang yang tak tergantikan, hadir sepenuhnya meski dengan hal-hal kecil. Di dunia yang serba cepat ini, orang cenderung sibuk dengan dirinya sendiri. Banyak orang berlari mengejar mimpi, uang, status, dan popularitas, hingga lupa untuk benar-benar membangun hubungan yang bermakna. Akibatnya, banyak interaksi terasa dangkal, formalitas semata, atau sekedar basa-basi. Kalau kamu bisa menghadirkan kehangatan dan ketulusan di tengah keadaan seperti itu, kamu akan berbeda. Orang akan merasakan sesuatu yang jarang mereka temukan, dan dari sanalah tercipta nilai yang tidak bisa digantikan. Ketika berbicara tentang keunikan, penting untuk menyadari bahwa setiap orang punya kombinasi pengalaman hidup yang tidak dimiliki orang lain. Luka yang kamu alami, tantangan yang pernah kamu hadapi, kegagalan yang kamu lewati, semua itu membentuk cara pandangmu yang khas. Itulah yang membuatmu punya sesuatu yang berbeda untuk dibagikan. Jadi, alih-alih merasa rendah diri karena tidak sebaik orang lain, lebih baik tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu hadirkan yang orang lain tidak punya? Bisa jadi itu adalah pengalaman, bisa jadi itu adalah cara berpikir, bisa jadi itu adalah sikap. Di dunia kerja misalnya, banyak orang bisa melakukan pekerjaan yang sama, tapi apa yang membuatmu berbeda adalah cara kamu mengerjakan, nilai yang kamu pegang, dan energi yang kamu bawa. Ada orang yang mungkin tidak jenius secara teknis, tapi selalu bisa menenangkan tim ketika panik. Ada juga orang yang mungkin tidak paling cepat, tapi selalu konsisten dan bisa diandalkan. Hal-hal seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditiru dengan mudah, dan justru itulah yang membuat keberadaanmu penting. Kalau kita lihat lebih luas lagi, menjadi seseorang yang tak tergantikan juga berarti punya prinsip hidup yang jelas. Orang seringkali mudah goyah, ikut-ikutan, atau berubah hanya karena tekanan lingkungan. Tapi kalau kamu bisa berdiri dengan nilai yang konsisten, kamu akan lebih dihargai. Orang tahu bahwa kamu punya pendirian dan mereka akan mengandalkanmu karena yakin kamu tidak akan berubah hanya karena situasi. Konsistensi semacam ini membuat seseorang dianggap penting, bahkan dalam lingkup kecil. Ada kalanya orang takut untuk berbeda. Mereka memilih mengikuti arus karena merasa aman, tidak mau dicibir, tidak mau dianggap aneh. Padahal justru keberbedaan itu yang menjadikanmu unik. Kalau semua orang sama, maka semua bisa saling menggantikan. Tapi kalau kamu berani menunjukkan dirimu dengan apa adanya, dengan ciri khasmu, maka orang akan mengingatmu.
bukan berarti harus selalu melawan arus, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri hanya untuk diterima. Orang mungkin tidak selalu setuju, tapi mereka akan menghargai keaslianmu. Dalam hubungan personal, baik itu persahabatan, keluarga, atau cinta, menjadi seseorang yang tak tergantikan berarti menjadi orang yang benar-benar hadir dengan cinta dan ketulusan. Pasanganmu mungkin bisa menemukan orang lain yang lebih tampan atau lebih cantik. Tapi kalau kamu adalah orang yang benar-benar peduli, memahami, dan setia, maka itu jauh lebih berharga. Sahabatmu mungkin bisa bertemu banyak teman baru, tapi kalau kamu adalah orang yang selalu mendukung tanpa pamrih, mereka akan sadar bahwa dirimu berbeda. Nilai ketulusan itu tidak bisa digantikan dengan hal apapun. Kalau dipikir-pikir, kita semua pernah kehilangan seseorang yang begitu penting, dan kita tahu rasanya. Kehilangan itu sering membuka mata bahwa bukan harta, bukan prestasi, bukan status yang paling kita rindukan, melainkan sikap, perhatian, dan hal-hal sederhana yang mereka lakukan. Dari sanalah kita bisa belajar bahwa kalau kita ingin menjadi seseorang yang tak tergantikan, maka kita harus berfokus pada kualitas manusiawi yang tulus, bukan pada pencitraan semata. Ada satu hal lain yang jarang disadari. Untuk menjadi seseorang yang tidak bisa digantikan, kita juga harus berani menjadi diri yang berkembang. Dunia terus berubah, dan kalau kita berhenti belajar, berhenti bertumbuh, maka cepat atau lambat kita akan tertinggal. Tidak berarti kita harus menjadi orang paling pintar atau serba tahu, tapi setidaknya tunjukkan bahwa kita punya semangat untuk terus memperbaiki diri. Orang lain akan melihat kesungguhan itu, dan mereka akan menghargainya. Orang yang mau belajar, mau mendengar, dan mau memperbaiki diri, akan selalu punya tempat. Karena sikap seperti itu tidak dengan mudah bisa digantikan oleh sekedar kemampuan teknis. Dan jangan lupa, menjadi seseorang yang tak bisa digantikan, bukan hanya soal hubungan dengan orang lain, tapi juga bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Kalau kamu sendiri merasa tidak berharga, merasa mudah digantikan, maka sikap itu akan terpancar keluar. Orang lain akan merasakannya. Tapi kalau kamu percaya bahwa dirimu punya nilai, maka kamu akan bersikap dengan lebih percaya diri, lebih tegas, dan lebih positif. Pada akhirnya, kepercayaan dirimu sendiri adalah pondasi agar orang lain juga melihat nilaimu. Kalau kita perhatikan, orang yang benar-benar berkesan biasanya bukan orang yang selalu bicara banyak, melainkan orang yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kadang yang membuat orang merasa dekat bukanlah nasihat panjang lebar, tapi kemampuan untuk mendengar tanpa menghakimi. Itulah yang membuat orang merasa aman bersamamu. Tidak semua orang bisa melakukan itu, dan justru disitulah letak keistimewaan yang tidak bisa digantikan. Ada ribuan orang yang bisa pintar berpendapat, tapi hanya segelintir yang bisa mendengar dengan hati. Selain mendengarkan, hal lain yang membuat seseorang menjadi tak tergantikan adalah kejujuran. Dunia ini penuh dengan topeng. Orang berbicara manis di depan, tapi berbeda di belakang. Kalau kamu bisa menjadi orang yang jujur, yang tidak suka berpura-pura, maka orang akan menghargaimu. Kejujuran bukan berarti menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar, tapi bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat. Orang akan merasa bisa mempercayaimu, dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk digantikan. Sekali orang percaya, mereka akan sulit mencari penggantimu, karena kepercayaan adalah harta yang sangat mahal. Lalu, ada hal lain yang sering diremehkan tapi sebenarnya sangat penting, yaitu konsistensi. Banyak orang bisa berbuat baik sekali atau dua kali, tapi jarang yang bisa melakukannya terus-menerus. Konsistensi itulah yang membangun reputasi, dan reputasi adalah sesuatu yang melekat dalam waktu panjang. Misalnya, kalau kamu dikenal sebagai orang yang selalu tepat waktu, orang akan merasa tenang kalau punya janji denganmu. Kalau kamu dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya memegang rahasia, orang akan lebih mudah membuka diri kepadamu. Semua itu tidak bisa muncul secara instan, tapi butuh waktu. Dan ketika sudah terbentuk, nilaimu sebagai pribadi akan sulit digantikan. Di sisi lain, ada juga faktor keberanian. Kadang
Orang butuh seseorang yang berani bersuara saat semua orang diam, yang berani melangkah saat orang lain takut, atau yang berani membela kebenaran meski sendirian. Orang yang berani seperti ini jarang ada, dan ketika mereka hadir, keberadaan mereka terasa sangat penting. Jadi, keberanian juga bisa membuatmu menjadi pribadi yang unik. Bukan berarti harus selalu tampil paling depan, tapi setidaknya berani bersikap sesuai nurani. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan sehari-hari, jadilah orang yang keberadaannya menambah warna, bukan sekadar menjadi bayangan. Misalnya, dalam pertemanan, jangan hanya ikut-ikutan, tapi bawalah energi positif. Dalam keluarga, jangan hanya menjadi orang yang ada secara fisik, tapi juga hadir dengan hati, mendukung, dan memahami. Dalam pekerjaan, jangan hanya menjadi orang yang menunggu instruksi, tapi cobalah memberi inisiatif. Dengan cara itu, kamu akan menempatkan dirimu sebagai seseorang yang berbeda. Ada satu hal penting yang sering dilupakan. Menjadi seseorang yang tak tergantikan bukan berarti kamu harus menyenangkan semua orang. Justru kalau kamu berusaha selalu menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Nilai unikmu akan hilang dan akhirnya kamu jadi sama dengan yang lain. Ingat, orang yang benar-benar berharga bukanlah yang disukai semua orang, tapi yang dihargai oleh orang-orang yang tepat. Jadi jangan takut jika ada orang yang tidak menyukaimu, karena pada akhirnya yang membuatmu tak tergantikan adalah keaslianmu, bukan kepura-puraanmu. Selain itu, jangan abaikan nilai kebaikan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Banyak orang mengira untuk meninggalkan jejak harus melakukan hal besar. Padahal, seringkali yang paling diingat justru hal-hal sederhana. Siapa yang menolong saat terjatuh? Siapa yang pertama mengucapkan selamat ketika berhasil? Siapa yang menguatkan ketika gagal? Orang akan selalu mengingat siapa yang ada di momen-momen itu. Jadi jangan remehkan kebaikan kecil, karena itulah yang membuatmu berbeda. Menjadi tak tergantikan juga berarti berani bertanggung jawab. Di banyak tempat, orang cenderung lari dari tanggung jawab, mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Kalau kamu bisa tampil sebagai orang yang mau mengakui kesalahan dan berani memperbaikinya, itu akan meninggalkan kesan besar. Orang akan tahu bahwa kamu bisa diandalkan, bukan hanya saat senang, tapi juga saat keadaan sulit. Sikap bertanggung jawab ini jarang dimiliki, sehingga ketika kamu punya, itu menjadi nilai unik yang tidak mudah tergantikan. Tak kalah penting, jadilah orang yang bisa memberi semangat kepada orang lain. Dunia ini penuh tekanan. Banyak orang merasa lelah, kehilangan motivasi, atau merasa tidak berdaya. Kalau kamu bisa menjadi orang yang selalu memberi energi positif, maka orang akan merasa kehilangan kalau kamu tidak ada. Tidak semua orang bisa jadi penyemangat yang tulus, karena kebanyakan hanya memberi semangat ketika suasana baik-baik saja. Tapi kalau kamu bisa tetap memberi dukungan di tengah situasi terburuk sekalipun, maka kamu sudah menjadi pribadi yang tak tergantikan. Dan satu hal terakhir yang tak boleh dilupakan adalah cinta. Bukan sekadar cinta dalam arti hubungan romantis, tapi cinta dalam arti luas. Cinta pada keluarga, pada teman, pada pekerjaan, bahkan pada kehidupan. Kalau kamu melakukan sesuatu dengan cinta, orang akan merasakannya. Tindakanmu akan lebih tulus, kata-katamu lebih hangat, dan sikapmu lebih konsisten. Orang akan melihatmu bukan hanya sebagai sosok biasa, tapi sebagai seseorang yang benar-benar membawa arti. Itulah inti dari menjadi pribadi yang tak bisa digantikan, menghadirkan cinta dalam setiap hal yang kamu lakukan. Kalau kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang membuat kita mengingat seseorang dengan begitu kuat? Jawabannya seringkali bukan karena hal besar yang mereka lakukan, melainkan karena perasaan yang mereka tinggalkan. Kita jarang mengingat angka, pencapaian, atau penampilan orang lain. Tapi kita selalu ingat bagaimana seseorang memperlakukan kita. Itu sebabnya, kalau kamu ingin menjadi seseorang yang tak tergantikan, fokuslah pada bagaimana kamu membuat orang lain merasa ketika ada bersamamu. Apakah mereka merasa aman, dihargai, didengar, atau justru sebaliknya? Banyak orang berusaha menjadi pusat perhatian, tampil mencolok, atau selalu menjadi yang paling bersinar. Tapi terkadang, yang justru paling sulit digantikan adalah mereka yang sederhana tapi tulus. Orang yang tidak banyak bicara tapi selalu bisa diandalkan. Orang yang tidak suka pamer tapi selalu siap membantu.
Orang yang tidak pernah memaksa dirinya terlihat, tapi kehadirannya selalu dirindukan. Sifat-sifat seperti ini membuatmu berharga di mata orang lain, bukan karena pencitraan, tapi karena kualitas nyata yang mereka rasakan. Menjadi seseorang yang tak bisa digantikan juga membutuhkan empati. Dunia sekarang penuh dengan orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk mengejar target, sibuk menunjukkan eksistensi. Kalau kamu bisa berhenti sejenak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka kamu sudah melakukan sesuatu yang jarang ditemui. Empati adalah jembatan yang membuatmu bisa benar-benar dekat dengan orang lain. Dengan empati, kamu tidak hanya memahami kata-kata mereka, tapi juga perasaan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Itulah yang membuat orang merasa bahwa kamu berbeda. Namun, jangan salah paham. Menjadi seseorang yang tak tergantikan bukan berarti kamu harus selalu kuat, selalu benar, atau selalu menjadi penolong. Justru dengan menunjukkan sisi rapuhmu, orang akan merasa lebih dekat. Tidak ada manusia yang sempurna, dan ketika kamu berani menunjukkan bahwa kamu juga punya kelemahan, orang akan melihatmu lebih nyata. Mereka akan merasa nyaman karena tahu bahwa kamu bukan sosok yang dibuat-buat. Keaslian itu adalah salah satu alasan utama kenapa seseorang bisa begitu berharga. Kalau kamu perhatikan, banyak orang yang terlihat sama di permukaan, tapi ternyata punya nilai unik ketika lebih dekat dikenali. Ada orang yang sekilas terlihat biasa saja, tapi sebenarnya punya hati yang besar. Ada yang terlihat pendiam, tapi pikirannya dalam dan penuh makna. Ada juga yang tidak menonjol, tapi kehadirannya selalu menenangkan. Jadi, jangan pernah meremehkan dirimu hanya karena merasa tidak sehebat orang lain. Bisa jadi, justru apa yang kamu anggap biasa saja adalah sesuatu yang membuatmu tidak tergantikan di mata orang lain. Selain empati dan keaslian, ada hal lain yang membuatmu bernilai, yaitu kemampuan memberi tanpa pamrih. Dunia modern seringkali mengajarkan bahwa segala sesuatu harus ada imbalannya, tapi orang yang bisa memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan selalu berbeda. Mereka yang mau membantu meski tidak ada keuntungan, mereka yang mau hadir meski tidak populer, mereka yang mau berbagi meski tidak berlimpah. Orang seperti itu akan selalu dirindukan karena kebaikan tulus sangat langka. Ada juga aspek kesabaran. Banyak orang mudah marah, cepat tersinggung, atau buru-buru menyerah. Tapi orang yang sabar, yang bisa tetap tenang di tengah tekanan, selalu berharga. Kesabaran itu menular, bisa membuat orang lain ikut merasa damai. Kalau kamu bisa bersabar dalam menghadapi orang lain, mendampingi mereka melewati masa sulit, atau bahkan sekedar menunggu tanpa mengeluh, kamu sedang menunjukkan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Jangan lupa pula bahwa menjadi seseorang yang tak tergantikan juga berarti berani menepati janji. Kedengarannya sederhana, tapi betapa banyak orang yang mudah sekali ingkar. Kalau kamu termasuk sedikit orang yang bisa diandalkan dalam perkataan, maka kamu sudah memiliki kualitas yang berbeda. Orang akan merasa aman menjalin hubungan denganmu karena tahu bahwa ucapanmu bisa dipercaya. Nilai ini membangun fondasi kepercayaan yang kuat, dan itulah yang membuat orang merasa sulit menemukan pengganti dirimu. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan memberi pengaruh positif tanpa harus mendominasi. Ada orang yang ingin selalu menjadi pemimpin, selalu mengatur, selalu memaksa pendapatnya. Tapi yang lebih berharga adalah mereka yang bisa menginspirasi dengan cara hidupnya sendiri. Orang yang tidak banyak bicara tapi tindakannya konsisten sehingga tanpa sadar membuat orang lain ikut belajar. Kalau kamu bisa memberi contoh lewat perilakumu, maka kamu sudah menjadi orang yang membawa perubahan tanpa harus memaksa. Dan jangan lupakan pula bahwa menjadi seseorang yang tak tergantikan juga berarti punya rasa syukur. Orang yang bersyukur biasanya lebih bahagia, lebih ringan dalam menjalani hidup, dan lebih menyenangkan untuk diajak bersama. Kalau kamu bisa menjadi pribadi yang penuh syukur, kamu akan menyebarkan energi positif ke sekelilingmu. Orang lain akan merasa nyaman karena bersama denganmu, mereka belajar melihat sisi baik dari kehidupan. Itu adalah nilai yang sangat berharga karena tidak semua orang bisa melakukan. Salah satu hal yang membuat seseorang istimewa adalah kemampuannya untuk memberi makna pada hal-hal kecil. Tidak semua orang bisa melihat keindahan dari sesuatu yang sederhana, apalagi membagikannya pada orang lain. Tapi kalau kamu bisa, maka kamu sudah menjadi sosok yang berbeda. Misalnya, ketika berkumpul dengan teman-teman, kamu bisa membuat suasana hangat hanya dengan candaan ringan.
Atau saat keluarga merasa jenuh, kamu bisa menghadirkan ide sederhana yang membuat semua kembali bersemangat. Hal-hal seperti ini terlihat kecil, tapi justru itulah yang sering membuat orang merasa kamu tidak bisa digantikan. Menjadi seseorang yang tak tergantikan juga berarti mampu menciptakan kenangan yang indah. Kita semua tahu, waktu berjalan cepat, orang datang dan pergi, tapi yang tertinggal adalah kenangan. Kalau kamu bisa membuat momen-momen sederhana menjadi berharga, orang akan selalu mengingatmu. Misalnya, ketika kamu merayakan keberhasilan kecil bersama teman, atau saat kamu menghibur mereka di masa sulit, kenangan itu akan menempel selamanya. Ketika mereka mengingat momen itu, yang teringat bukan hanya kejadian, tapi juga dirimu sebagai bagian penting dari cerita. Ada juga sisi kepekaan yang perlu diperhatikan. Tidak semua orang peka, banyak yang cuek atau bahkan abai pada perasaan orang lain. Tapi orang yang peka akan selalu berbeda. Mereka bisa merasakan perubahan suasana hati, tahu kapan harus memberi ruang, dan tahu kapan harus hadir. Orang dengan kepekaan seperti ini biasanya sulit digantikan, karena kehadiran mereka membuat orang lain merasa dimengerti tanpa harus banyak bicara. Di balik semua itu, ada hal yang lebih dalam, kemampuan menerima orang lain apa adanya. Banyak hubungan rusak karena orang ingin mengubah satu sama lain sesuai ekspektasi. Tapi kalau kamu bisa menerima orang lain dengan segala kekurangannya, orang akan merasa sangat berharga di dekatmu. Mereka akan sadar bahwa tidak semua orang bisa menerima mereka, tapi kamu bisa, dan itu akan membuatmu tak tergantikan di hati mereka. Tidak kalah pentingnya adalah kesediaan untuk memberi kesempatan kedua. Semua orang pernah salah, semua orang pernah jatuh, namun jarang ada yang benar-benar mau memaafkan dan memberi ruang bagi orang lain untuk memperbaiki diri. Kalau kamu bisa melakukan itu, orang akan mengingatmu seumur hidup. Kamu akan menjadi sosok yang berbeda, karena tidak semua orang punya hati sebesar itu. Menjadi seseorang yang tak tergantikan juga berarti mampu menciptakan kenangan yang indah. Kita semua tahu, waktu berjalan cepat, orang datang dan pergi, tapi yang tertinggal adalah kenangan. Kalau kamu bisa membuat momen-momen sederhana menjadi berharga, orang akan selalu mengingatmu. Misalnya, ketika kamu merayakan keberhasilan kecil bersama teman, atau saat kamu menghibur mereka di masa sulit, kenangan itu akan menempel selamanya. Ketika mereka mengingat momen itu, yang teringat bukan hanya kejadian, tapi juga dirimu sebagai bagian penting dari cerita. Ada juga sisi kepekaan yang perlu diperhatikan. Tidak semua orang peka, banyak yang cuek atau bahkan abai pada perasaan orang lain. Tapi orang yang peka akan selalu berbeda. Mereka bisa merasakan perubahan suasana hati, tahu kapan harus memberi ruang, dan tahu kapan harus hadir. Orang dengan kepekaan seperti ini biasanya sulit digantikan karena kehadiran mereka membuat orang lain merasa dimengerti tanpa harus banyak bicara. Di balik semua itu, ada hal yang lebih dalam, kemampuan menerima orang lain apa adanya. Banyak hubungan rusak karena orang ingin mengubah satu sama lain sesuai ekspektasi. Tapi kalau kamu bisa menerima orang lain dengan segala kekurangannya, orang akan merasa sangat berharga di dekatmu. Mereka akan sadar bahwa tidak semua orang bisa menerima mereka, tapi kamu bisa. Dan itu akan membuatmu tak tergantikan di hati mereka. Tidak kalah pentingnya adalah kesediaan untuk memberi kesempatan kedua. Semua orang pernah salah, semua orang pernah jatuh. Namun jarang ada yang benar-benar mau memaafkan dan memberi ruang bagi orang lain untuk memperbaiki diri. Kalau kamu bisa melakukan itu, orang akan mengingatmu seumur hidup. Kamu akan menjadi sosok yang berbeda karena tidak semua orang punya hati sebesar itu. Menjadi seseorang yang tak tergantikan juga berarti punya semangat untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman. Tidak harus dalam bentuk mengajar secara formal, tapi sekadar berbagi apa yang kamu tahu dengan ikhlas. Orang yang mau berbagi tanpa takut tersaingi biasanya akan dikenang, karena ilmu atau pengalaman yang kamu bagikan bisa menjadi bekal berharga bagi orang lain, dan itu akan membuatmu selalu diingat meskipun kamu tidak lagi ada di dekat mereka. Satu lagi yang penting adalah kehangatan. Kehangatan bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, melainkan sesuatu yang terpancar dari hati yang tulus. Kehangatan bisa muncul dari senyuman, dari cara menyapa, dari sikap sabar, atau dari tatapan penuh perhatian. Orang yang punya kehangatan seperti ini biasanya selalu dirindukan. Mereka yang pernah merasakan kehangatanmu akan sadar bahwa tidak banyak orang bisa memberikannya, dan karena itu kamu sulit digantikan. Kalau dipikir lebih jauh, sebenarnya menjadi tak tergantikan bukan soal seberapa lama kita hadir, tapi seberapa dalam kita meninggalkan kesan.
Ada orang yang baru sebentar hadir dalam hidup kita, tapi kenangannya begitu kuat. Ada juga yang bertahun-tahun bersama, tapi tidak meninggalkan bekas apa-apa. Jadi yang terpenting bukan lamanya waktu, melainkan kualitasnya. Kalau kamu bisa memberi arti dalam waktu yang singkat sekalipun, orang akan selalu mengingatmu. Pada akhirnya, menjadi seseorang yang tak bisa digantikan bukan berarti kita harus sempurna atau selalu lebih baik dari orang lain. Itu mustahil, karena setiap orang punya kekurangan yang tak bisa disembunyikan. Namun, justru disitulah letak keunikan manusia. Orang akan mengingat kita bukan karena kita tanpa celah, tetapi karena kita punya cara sendiri dalam menerima kelemahan, memperbaiki kesalahan, dan tetap berusaha hadir dengan hati yang tulus. Dunia ini sudah penuh dengan tiruan, salinan, dan wajah-wajah yang mencoba menjadi sama. Yang jarang adalah mereka yang berani menjadi diri sendiri, dengan karakter yang utuh, dengan kesetiaan terhadap nilai-nilai yang diyakini, dan dengan keberanian untuk menunjukkan warna aslinya tanpa takut ditolak. Kalau kita pikir-pikir, semua yang kita lakukan hari ini adalah jejak yang suatu hari nanti akan jadi cerita bagi orang lain. Ada orang yang akan mengenang cara kita mendengarkan, ada yang mengingat kebaikan kecil yang bahkan mungkin kita sendiri sudah lupa, dan ada pula yang menjadikan kehadiran kita sebagai alasan untuk tetap kuat. Tidak semua orang bisa menyelamatkan dunia, tapi semua orang bisa menyelamatkan seseorang, walau hanya dengan sikap sederhana. Itulah makna terdalam dari menjadi pribadi yang tak bisa digantikan, bukan soal pencapaian besar yang selalu dipuji, melainkan tentang dampak kecil yang tak pernah hilang dalam ingatan orang lain. Mungkin kita tidak akan pernah tahu seberapa besar pengaruh diri kita pada hidup orang lain. Ada orang yang hatinya terselamatkan karena kata-kata kita di hari yang tepat, ada yang merasa lebih berarti hanya karena kita menghargainya, dan ada yang menemukan keberanian karena melihat kita tidak menyerah. Semua itu tampak kecil, tapi justru hal-hal kecil itulah yang membentuk ikatan kuat dan membuat seseorang tak tergantikan. Jadi, jangan remehkan diri sendiri hanya karena merasa belum cukup hebat. Karena bisa jadi, tanpa kita sadari, keberadaan kita sudah jadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjalan dalam kegelapan. Hidup ini bukan perlombaan untuk menjadi yang paling terkenal, paling kaya, atau paling berkuasa. Hidup ini lebih seperti ladang luas di mana kita menanam benih-benih kebaikan, benih ketulusan, dan benih keberanian. Hasilnya mungkin tak selalu terlihat sekarang, tapi suatu hari nanti orang lain akan merasakan buahnya. Dan ketika itu terjadi, kita akan disadari sebagai sosok yang tak bisa digantikan. Karena apa yang kita tanam bukan sekedar kata-kata kosong, melainkan nilai yang hidup dalam diri orang lain. Itulah warisan sejati yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dihapus. Maka mulailah hari ini dengan satu tekad sederhana. Jadilah dirimu sendiri dengan segala kebaikan yang kamu punya. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti tumbuh, dan jangan pernah berhenti peduli. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang sama. Dunia butuh orang-orang yang berani berbeda karena ketulusannya. Dan ketika suatu hari nanti kita pergi, dunia mungkin akan terus berjalan, tetapi akan ada ruang kosong yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena itu adalah ruang yang hanya bisa diisi oleh satu orang, yaitu diri kita.